Selanjutnya yaitu adalah teknik pengolahan, penyajian, dan analisis data. Maksud dari teknik pengolahan yaitu adalah proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Tujuannya yaitu adalah untuk mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara kelompok. Data mentah itu adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Pengolahan data artinya itu adalah merubah data mentah untuk memperoleh keterangan-keterangan ringkasan yang berupa angka-angka ringkasan. Metode pengolahan data secara umum dibagi dua, yaitu adalah pengolahan data secara manual dan pengolahan data secara elektronik. Contohnya yaitu adalah pada pengolahan data manual dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak, memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya pelaksanaan pemilu menggunakan tally mark, dan selanjutnya pengolahan data secara elektronik memerlukan bantuan komputer, meminimalisir tingkat kesalahan, memerlukan adanya program sesuai dengan kebutuhan. Dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut. Beberapa contoh angka ringkasan hasil pengolahan data yaitu adanya keterangan tentang jumlah, keterangan tentang rata-rata, persentase, rasio, rank, dan lain-lain. Di sini juga ada bentuk penyajian data, ada dua yaitu tabel dan grafik. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan pembentuk analisis data. Contohnya kategori jumlah pegawai menurut pendidikan dan masa kerjanya. Grafik merupakan gambaran-gambaran yang menunjukkan secara visual data berupa angka ataupun simbol yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat. Selanjutnya jenis data. Jenis data biasanya yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik adalah yang pertama cross-section data, yang kedua data berkala. Cross-section data itu adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Sedangkan data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Bentuk tabel yaitu ada 3, tabel 1 arah, tabel 2 arah, dan tabel 3 arah. Tabel 1 arah yaitu adalah tabel yang buat keterangan suatu hal atau suatu karakteristik. Misalnya data personalia, jumlah menurut pendidikan, masa kerja, umur, golongan, dan sebagainya. Data 2 tabel yaitu adalah tabel menunjukkan hubungan 2 hal atau 2 karakteristik. Misalnya data personalia menurut masa kerja dan pendidikan, golongan, agama, dan pendidikan sebagainya. Contohnya itu jumlah mahasiswa di Universitas Pasir Pengarayan, terdapat banyaknya prodi-prodi ataupun fakultas, terus agamanya apa saja dan jumlahnya berapa. Yang ketiga adalah three-way table, adalah tabel menunjukkan hubungan 3 hal atau 3 karakteristik. Misalnya data personalia menurut masa kerja, pendidikan, dan golongan, masa kerja, umur, serta golongannya, dan lain-lain. Contohnya itu adalah jumlah karyawan pada departemen X, contohnya menurut masa kerjanya bagaimana, pendidikannya dan golongannya, dan sebagainya. Bentuk grafik yaitu ada beberapa. Yang pertama itu grafik garis, line chart, grafik batangan atau balok, bar chart atau histogram, grafik lingkaran, pit chart. Selanjutnya grafik gambar, pictogram, grafik berupa peta yaitu kartogram. Single line chart adalah grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan perkembangan
tren dari suatu karakteristik. Multiple line chart yaitu adalah grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Single bar chart adalah grafik yang terdiri dari satu batang atau balok untuk menggambarkan perkembangan suatu hal atau kejadian. Contohnya, persentase kelahiran balita menurut tangga penolong kelahiran di Indonesia selama tahun ke tahunnya. Multiple bar chart adalah grafik yang terdiri dari beberapa batang atau balok untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian secara bersamaan. Single pick chart adalah yang terdiri dari satu buah lingkaran. Di situ terdapatnya jumlah, contohnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun sekian. Selanjutnya multiple pit chart adalah yang terdiri atas beberapa buah lingkaran atau lebih dari sebuah lingkaran. Kartogram chart adalah grafik berupa peta, contohnya penyebaran amfibi di seluruh negara-negara Indonesia. Selanjutnya adalah pictogram chart, adalah grafik yang disajikan dalam bentuk gambar. Selanjutnya membahas materi tentang analisis data. Langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif. Yang pertama ada data coding, data entering, data cleaning, output atau keluar, analyzing. Pengkodean data atau data coding yaitu adalah proses penyusunan secara sistematik data mentah atau yang terdapat dalam kuesioner ke dalam mesin pengolahan data semaksimal, contohnya menggunakan aplikasi SPSS. Contoh variabel jenis kelamin, adanya laki-laki dan adanya perempuan. Variabel jenis pekerjaan, adanya tani, PNS, karyawan, dosen, dan lain-lain. Data coding digunakan sebagai dasar dalam pembuatan buku coding atau coding box. Pemindahan data ke komputer atau data entry, yaitu kegiatan memindahkan data yang telah diubah menjadi kode atau data coding ke dalam mesin pengolahan data. Dipindahkan ke program pengolahan data seperti menggunakan aplikasi SPSS, Minitab, SAS, dan sebagainya. Selanjutnya pembersihan data atau data cleaning. Data cleaning harus dilakukan dengan teliti agar data dapat diolah dengan mesin pengolah sehingga mendapatkan data yang valid. Yang kedua itu tipe kesalahan dalam data cleaning adalah yang pertama possible code cleaning, yang kedua contingency cleaning. Contoh kuesioner yaitu adalah misalnya pertama, apakah Anda menggunakan Pepsodent? Hanya ada dua pertanyaan, yaitu ada dua jawaban, yaitu adalah iya ataupun tidak. Selanjutnya data output. Data output ada tiga pengertian, yaitu data univariate, analisis satu variabel dalam bentuk tabel dan grafik, ukuran, pemusatannya ada main, median, modus. Ukuran persebarannya ada rank, standar, divisi, dan ragam. Data bivariate, analisis dua variabel, tabulasi silang, uji statistik, chi-squared, lambda, dan sebagainya. Data multivariate, ada analisis lebih dari dua variabel. Selanjutnya tabel dan grafik. Terdapat tiga unsur utama dalam penyusunan tabel dan grafik, yaitu pertamanya judul, kedua isi atau substansi, yang ketiga sumber data. Hubungan grafik dengan skala pengukuran yaitu adanya nominal, ordinal, interval, dan rasio.
dan penyajian data adanya diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, diagram area, diagram titik, dan selanjutnya melakukan deskriptif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitian kuantitatif yaitu adalah berikan interpretasi dari hasil output atau luar. Analisa data tidak dapat dipisahkan dari kajian teoritis yang dipergunakan. Pola penelitian kuantitatif bersifat linier dan baku. Penelitian kuantitatif yaitu pertama berpola, kedua bebas nilai objektif, ketiga dedukatif atau dedukatif nomotetik. Yang keempat, ilmu adalah cara terbaik memperoleh pengetahuan. Yang kelima, mencari penjelasan. Yang keenam, menemukan hukum universal. Selanjutnya materi yang saya bahas yaitu pengumpulan data dan analisis kualitatif. Penelitian lapangannya yaitu disebut juga entografi atau observasi partisipatif. Penelitian secara langsung mengobservasi dan berpartisipasi dalam setting sosial skala kecil dalam suatu waktu tertentu dan dalam budaya setempat peneliti. Interaksi dengan real people atau orang dalam situasi natural. Penelitian lapangan selanjutnya belajar tentang orang lain, riwayat hidupnya, hobi dan minatnya, kebiasaan harapannya, rasa takutnya, dan mimpi-mimpinya. Dan juga cocok digunakan ketika pertanyaan penelitian meliputi belajar tentang memahami atau menggambarkan kelompok interaksi individu. Dan juga bisa digunakan juga ketika metode lain atau survei atau eksperimen percobaan tidak praktis digunakan. Contoh mempelajari gang jalanan. Ada dua perluasan dari penelitian lapangan. Yang pertama itu adalah etnografi, yaitu berasal dari antropologi budaya, menggambarkan budaya dan memahami secara hidup lain dari sudut pandang orang setempat. Yang kedua itu etnometodologi, yaitu mempelajari common sense dengan menganalisis bahasa, termasuk tanda jeda dan konteks bicara. Melibatkan analisis yang sangat detail, contoh transkrip dari percakapan pendek atau videotap dari interaksi sosial. Hal yang harus dilakukan peneliti di lapangan yaitu adalah pertama, mengobservasi peristiwa dan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, terlibat langsung dengan orang yang dipelajari dan secara pribadi mengalami proses kehidupan sosial dalam setting lapangan. Yang ketiga, memperoleh sudut pandang warga setempat atau insider, sementara mempertahankan perspektif analitis atau mengambil jarak sebagai orang luar. Selanjutnya, menggunakan berbagai teknik dan keterampilan sosial secara fleksibel sesuai dengan tuntunan situasi. Dan terakhir, menghasilkan data dan bentuk catatan tertulis, diagram, peta, atau gambar agar dapat menyajikan gambar yang sangat detail. Dan selanjutnya, meninjau situasi secara holistik dan secara individual dalam konteks sosial mereka, memahami dan mengembangkan empati terhadap warga setempat, dan tidak hanya merekam fakta objektif secara dingin. Memperhatikan aspek budaya eksplisit dengan implisit. Mengobservasi proses sosial yang sedang berlangsung tanpa merasa marah, terganggu, atau memasukkan sudut pandang orang luar. Mampu mengulangi stres pribadi, ketidakpastian, dilema etis, dan ambigu tingkat tinggi.
langkah-langkah dalam penelitian lapangan yaitu adalah mempersiapkan diri sendiri, membaca literatur dan melakukan defokus atau memperluas pandangan terhadap situasi, orang, atau setting, tidak berfokus secara eksklusif pada peran peneliti. Kedua, memilih lapangan penelitian dan mendapatkan akses di dalamnya. Yang ketiga, memasuki lapangan penelitian dan membangun hubungan sosial dengan kelompok setempat. Dan selanjutnya, membangun report. Ada 3 item yaitu cram and truth, phrase out, understand. Yang 3